dari UTS kemarin masih ada ya yang di bawah 60 ya hasilnya ya. Tapi sebagian besar udah lumayan lah ya, walaupun nggak bagus-bagus banget. Itu cukup. Ada satu orang yang 75, yang lainnya yang kebanyakan 60 ya, kemudian baru di bawah 50. Jadi tolong nanti dipelajari lagi bagi yang kurang bagus nilainya masuk tugas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Terakhir kita sampai di sini ya kemarin. Ya, saya videonya mencari arus saturasi AC kemudian mencari berapa tegangan puncak maksimum yang diperbolehkan supaya sinyal tersebut tidak cacat. Nah, itu kemarin beberapa contoh soal kita. Jadi kalau di parameter P kita tidak tahu, hanya dapat besarannya saja ya, sekian kali, outputnya sekian kok, itu cacat apa tidak, kecuali waktu kita lihat di simulasi ya, simulasi kita tahu. Nah, di sini kita akan menentukan berapa yang diperbolehkan supaya tidak cacat. Jadi dia mana yang tinggi di RC kecil atau VCQ mana yang lebih kecil. Pik-piknya tinggal kali 2. P-nya adalah yang kecil antara ICQ RC kecil dikali ya ICQ dikali RC kecil atau VCQ. Itulah puncaknya. Dikali 2 ya, puncak ke puncak. Jika tegangan di atas itu, maka dia akan cacat. Sampai itu kemarin sudah 2 soal kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke operasi. Dayanya ya, untuk pemodalian operasi kelas A yang biasa kita gunakan satu transistor itu ya. Jadi dia menguat. PDB itu voltage divided bias ya, biasan membagi tegangan. Dia akan menguatkan ya sepanjang sinyal outputnya yang tidak terpotong. Syarat tadi ya, bahwa garis beban antara garis beban DC dan AC-nya berarti IC, QRC atau VCQ-nya mana yang kecil. Nanti tidak akan terpotong. Hanya dengan satu transistor, satu siklus ya, gelombang. Nah, nanti bukan hanya satu transistor. Itu tentu ada batas. Jadi, karena dia untuk gelombang positif dan negatif dibagi 2 puncaknya dari perpotongan antara AC dan DC tadi. Itu dayanya adalah berapa besar daya output dibagi dengan daya input. Jika outputnya lebih kecil dari inputnya, maka dia berarti terjadi redaman. Nah, hasilnya kecil daripada 1. Ini daya ya, bukan tegangan. Harus kemarin kita ukur tegangan. Ya, kalau penguat common collector, ya tegangan bisa lebih kecil output daripada input. Tapi dayanya tetap lebih besar karena arusnya tetap jauh lebih besar. Juga dengan common base. Kalau arusnya kecil, output daripada input, tetapi tegangannya lebih besar. Dia sama dengan common emitter. Nah, dia tetap dayanya lebih besar. Nah, kalau seandainya untuk rangkaian rangkaian pasif ya, maka PO-nya bisa lebih kecil daripada PIN. Tadi redaman. Yang membuat penguatan tegangan lebih besar, output daripada inputnya adalah rangkaian komponen aktif. Komponen aktif itu adalah transistor, keluarga transistor seperti bipolar dan FET, sama nanti op-amp ya. Itu adalah rangkaian MOSFET ya. Itu adalah rangkaian
aktif ya. Nah, bisa dia sebagai saklar, bisa juga sebagai penyeimbang. Ada contohnya, jika daya outputnya adalah 10 miliwatt, sedangkan daya inputnya adalah 10 mikrowatt, itu maksudnya dia terjadi penguatannya 1000 kali. Kali nanti ya, nanti untuk filter nanti akan kita ubah ke dalam desibel. dB ya, maksudnya dia jadi besarnya ada besarnya dB. Kalau ini tidak kali. Kenapa? Watt dibagi watt habis. Mili 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 6 dapatnya 10 pangkat 3 ya. Ini naik ke atas 10 pangkat 6, 10 3 pulang. 10 bagi 10 1 dapat 1000. Jadilah daya besar pemanfaatan. Contohnya ya. Untuk satu siklus common emitter kelas A. Ya, kelas A ya, satu transistor. Ini penguatannya maksimalnya tadi ya. Ini adalah ini digambarkan pertemuan garis dan DC ya. Beban AC dan DC, VCE AC itu lebih kecil daripada VCE DC, sedangkan VC saturasi AC lebih besar daripada VC saturasi DC. Kita kalau DC-nya di sini nih. Nah, ini VCE kerjanya. Ini dia antara puncak. Tengah titik kerjanya itu di tengah. Kemudian ininya diambil untuk VCE-nya AC, sehingga di bawah harus sama ya. Nah, seandainya ini titik kerjanya geser ke atas, maka dia akan cacat yang kinya ke bawah akan cacat. Nah, ini yang diatur dengan variabel. Ini contoh, udah berapa kali kita ini dia ideal ya, tidak ada tahanan RG. Ideal prakteknya nggak ada RG ya. Nanti V-in sama dengan V sumber kalau sini. Jadi tidak sama ya. V-in adalah pembagian terhadap V sumber. Untuk daya outputnya ini dalam RMS ya, RMS. Nanti kita ukur dia dengan meter AC. Nah, dari RMS root mean square. Jadi PO-nya adalah V-nya kuadrat dibagi dengan bebannya. Sedangkan kalau dalam osiloskop dia, berarti V puncak deh ya. V-nya. VP puncak ke puncaknya. Nah, PO ini kalau kita ukur dengan osiloskop, dia adalah PO osiloskop-nya kodal ya sama dibagi dengan 8 LL beban. Nah, di mana faktor 8 itu adalah betul karena VPP itu sama dengan 2 akar 2. 2 ini 1,4 ini dikuadratkan akan diperoleh dengan 8. Kodrat kali 4 8. 2 kali 2 2 kodrat 4 akar 2 dikuadratkan 2. 2 kali 4 8. 4 akar 8. Ini dengan osiloskop, ini dengan multimeter AC ya. Dua-duanya sama. Nah, cuman besar dengan ini dengan osiloskop pengukuran. Ininya kalau besar ya. Kalau ini rata-rata. Dan ini adalah tegangan dia puncaknya. Maka dibagi 8. Dulunya boleh kita gunakan tergantung kita. Ya, tegangan output maksimal tadi. WP yang kita hitung kemarin maksimal peak to peak. Jadi, tegangan puncak ke puncak. Puncak ke puncak berarti kan osiloskop ya. Puncak ke puncak kuadrat dibagi dengan 8. Tidak berarti makanya bagi 8. Ini tegangan output maksimal. Sedangkan daya tadi adalah P-out dibagi dengan P-in. Kan? Bisa kita gunakan ini, bisa kita gunakan tergantung kita mengukurnya. Ya. Ukurnya pakai apa? Apakah menggunakan osiloskop atau menggunakan untuk outputnya ya, menggunakan meter, voltmeter.
Ini udah kita bahas di dasar elektronika, disipasi daya yang diserap oleh transistor pada tegangan DC. Ya, ini adalah tegangan DC. PCE ICQ. Ini DC. Tegangan PCE DC ditambah DC. PCE dikali DC. PCE adalah PCE DC kan, ICQ adalah isi DC atau IE ya. Karena IE hampir sama. Sebenarnya IE dia diukur. Itu dia dianggap ini pendekatan. Dikatakan disipasi daya atau daya yang diserap ya, daya kuesen diam ya pada tegangan DC. Kalikan dengan arus DC. Nah, DC arus DC. Ketika masuk sinyal input dari sini tadi, sinyal input. Tadi kan di sini dia, ini putus ya, gitu kan daya DC itu di sini. Tanpa ini, tanpa beban. Nah, pada saat arus AC masuk, baru dia ini juga ada sinyal, berarti ada tegangan AC yang masuk. Ini mengakibatkan apa? Disipasi daya transistor tadi atau daya yang diserap dari transistor akan meningkat. Karena transistor mengubah sebagian daya kuesen tadi, ada IR tadi ya, menjadi daya sinyal. Nah, dengan ini ya bukan. Yang alasan ini, daya kuesen adalah kasus yang terburuk. Artinya dia diam ya. Ini tadi atau nilai yang rendah lah ya. Buruk. Maka pada saat ada AC baru dia akan. Nah, ini adalah kalau kita hitung ini berarti minimalnya segini dayanya transistor gitu ya. Daya transistor minimalnya. Ini padahal dia belum ada sinyal AC ya. Minimal, tapi dia harus lebih besar dari dan nilai terjelek lah ya. Ini nilai terendah. Transistor itu ya. Saat sekian itu daya terendah yang dihasilkan. Tapi dia pasti akan lebih besar karena nanti akan masuk sinyal AC. Sehingga ya, untuk tingkatan daya suatu transistor dari penguat kelas A ya, adalah satu siklus satu gelombang ya, satu transistor atau satu gelombang harus lebih besar dari ya ini adalah daya yang paling minimal. Tidak, ini transistornya nggak dijual, gagal dalam aplikasi gitu ya. Ini diukur pada saat jadi kalau dia masih sama saja berarti dia tidak reaksinya tidak disalurkan, sehingga dia hanya dari situ doang. Sesuatu cocok sebagai penguat. Resistor ini adalah sebenarnya penguat arus, ini ya arus. Pendapat A tadi, pendapat A. Oke, komponen emitter ya, pembagi tegangan komponen emitter kelas A ya. Sumber tegangan harus menyediakan arus DC ke penguat. Ini untuk mengaktifkan. Tanpa ada arus DC ini transistor tidak akan kerja sebagai itu. Jadi ada dua, tegangan DC ini adalah untuk mengaktifkan transistor sebagai penguat. Nanti tegangan DC juga akan mengaktifkan transistor sebagai saklar nanti ya. Jika arus IB-nya terlalu besar, dia akan menjadi ini akan saklar tertutup. Besar kan, tidak ada tegangan DC. Jika IB-nya terlalu kecil, ini dia seperti saklar terbuka. Atau arus DC-nya sangat kecil. Ya, PCE hampir sama dengan PCE. Nah, untuk sebagai penguat, dia di antara itu. Tidak boleh arus IB-nya terlalu besar. Kalau terlalu besar IB-nya, nanti dia sebagai saklar tertutup. Jadi di daerah saturasi ya. Pada saat terlalu kecil, dia akan saklar terbuka. Jadi tidak ada arus isi sangat kecil. Jadi di antara itu sebagai penguat. Jadi arus isinya ada, tegangan PCE-nya ada. Itu yang sebagai penguat ya. Ini dia. Kalau di sini berarti dia saklar tertutup. Arus isinya besar. PCE-nya mendekati 0.
Kalau dia di sini harus isinya mendekati 0, VCE-nya mendekati VCC. Nah, kalau di sini dia baru harus isinya ada nih, harus VCE-nya ada. Sebagai penguat. Ya kan tegangan di sini adalah IDC, ya. IDC adalah untuk membuat transistor aktif bekerja sebagai penguat. Nah, tentu dia untuk sebagai penguat kita harus tentukan berapa arus RB tadi, R1, R2 sama RE. Kan IE-nya nanti dekat sini kan, berarti dia kan pembaginya di. Jika ini terlalu besar, berarti dia akan ke bawah. Jika ini terlalu kecil, pembagian berarti dia akan ke atas. Nah, itu dia. Misalnya RB tadi. Jika RB terlalu besar, berarti kan IB-nya kecil. IB kecil, IC kecil, berarti PCE akan besar. Jika RB-nya, RB kan ini R1 bagi peralihan R2 ya. Jika RB-nya terlalu kecil, berarti IC-nya akan, IB-nya akan besar, IC-nya akan besar, sehingga arus IC sangat besar, sehingga nanti PCE-nya mendekati. Sini dia. Kalau sangat kecil, jadi ke sini. Nah, ini diantaranya. Nah, untuk mendapatkan di tengah-tengah itu tidak akan persis tengah ya, karena isi saturasi itu adalah VCC dibagi RC tambah RT, sedangkan IC ini sendiri adalah VCC dikurangi VCE dibagi RC. RC tambah RE ya, itu berbeda kan? Makanya dia agak sedikit ke atas, tidak pas dengan pama ini 10 nih, ini tidak pas 5. Bisa di 5 lebih dikit atau 5 kurang dikit. Kalau ini pama 10 ampere, 10 mili ampere, artinya sekedar 5 mili ampere atau 5 mili ampere lebih dikit atau 5 di bawah 5 sedikit. Kalau di bawah 5 sedikit berarti sini lebih dari 5. Seandainya 10 volt ya, sini 5 10 mili ampere. Berarti di sini kurang dari 5 berarti ininya lebih dari 5 VCE-nya. Jika arusnya lebih dari 5 berarti VCE-nya kurang dari 5. Tidak akan persis ini 5. Karena itu tadi ya, isi saturasi di sini adalah VCC dibagi RC tambah RE. Sedangkan IC adalah arus isi yang sesungguhnya. Jadi umpamanya adalah VCC dikurangi VCE bagi RC tambah RE. Berbeda sedikit kan? Ada VCE-nya. Ini aja tidak tetap. Ini dia untuk menentukan arus IC. Ini tadi dia harus IDC tadi, IDC harus DC untuk mengaktifkan transistor. Makanya kenapa ada kapasitor di sini. Jadi DC nggak masuk ke sini. Betul ya. Jadi dia mempunyai 2 komponen, itu arus bias yang melalui pembagi tegangan dan arus kolektor yang melalui transistor. Cuma 3. Cuma ada lagi arus emitter sebenarnya kan. Ada 3. Ini ya. Arus bias ini pembagi tegangan. Ini arus DC. Sini ada arus DC ya. Untuk outputnya kan ada DC. Tidak harus DC. Arus bias ini pembagi tegangan, arus DC. Biasanya harus berbasis itu ya. Ya harus bias melalui pembagi tegangan, berarti harus basis. Dan arus kolektor harus isi. Harus biasa ini dia. C dibagi dengan F1 tambah F1 tambah basis. C dibagi F1 tambah. Ini disebut arus DC. Aliran tingkat namanya. Ada kita step sama harus tingkat. Nah, jika kita ini banyak tingkat atau step, kita harus menambahkan arus individual ini. Supaya arus aliran totalnya. Arus bias ditambah arus kolektor. Inilah arus DC. DC kan ini basis. Ini sama dengan arus IE ya. Nah, itu adalah arus basis. Arus biasnya dan yang lewat basis. Saat VCC dibagi S1 tambah R2. Ya, tegangannya. Karena sini, berarti lewat S1 R2 ya. Jadi ya, VCC dibagi dulu. Sedangkan ini harus isi. Nah, ini harus isi total. Ini ditambah ini dapat total. Itu arus.
di arus DC-nya arus bias sama arus DC. DC sama dengan kemarin ya. DC adalah bisa dia beta dikali D atau VCC dikurangi VCE dibagi RC tambah RT. Hitungan. Nah, DC itu adalah dua cara caranya. Ini kan ICDC, tidak satu mekanik kita bahas. DC itu berasal dari beta kali IB atau VCC dikurangi VCE dibagi RC tambah RT. Karena pembagi tegangan ya. Kalau tanpa pembagi tegangan berarti bagi RC saja. Karena yang pembagi tegangan, dia VCC dikurangi VCE dibagi RC ditambah RT. Sedangkan arus biasnya tadi VCC R1 dibagi R1 tambah pembaginya RC dengan RT, ini pembaginya cuman yang di sini dikurangi dengan ini kan nggak ada pembagi pengurang, ini kan yang melawanan ya, tegangan yang melawan tegangan VCC. Jadi ya VCC dikurangi VCE bagi RC tambah ini ICQ. IDC-nya ini tadi VCC nggak ada pembagi R1 bagi udah. Itulah harus isi IBIAS tadi, IDC-nya, IBIAS tambah. Kemudian efisiensi dari transistor. Tidak 100% daya yang dihasilkan itu didapatkan. Ini cukup kecil dia. Daya DC yang diberikan ke penguat oleh sumber DC, ini belum ada sinyal AC-nya ya, apa? Tegangan DC, daya DC, ya. Daya DC adalah VCC dikali IDC. IDC tadi adalah ini tadi. Arus bias, VCC dibagi R1 tambah R2, IC-nya adalah VC besar IC dikali IB, beta dikali IB, atau VCC dikurang VCC dibagi RC tambah R. Jumlahkan dikali dengan VCC. Ini daya maksimal ya. Kita DC. Di dasar transistor ini kita, di dasar elektronika ini kita kan, karena belum ada sinyal AC. DC adalah VCC dikali IC kan. Ini dia. Jadi untuk rancangan pengudaya maka dapat menggunakan efisiensi ini. Efisiensi adalah P out dibagi PDC. Nah, tadi ini adalah AC tadi kan, peak to peak. P kalau di RMS P kodrat dibagi dengan RL. Kalau dia peak to peak berarti dia P out-nya itu kodrat dibagi dengan 8 RL gitu kan. Ini tegangan di posisi DC. DC adalah bias DC. Jadi dibagi dengan daya input. Jadi efisiensinya sama dengan daya output dibagi dengan daya input. Ini adalah DC. Dia berada 0 sebenarnya. Ini nggak mungkin 0, nggak mungkin 100 ya di antara itu. Dia akan lebih kecil dari separuh. Ini efisiensi ini akan memberikan cara bagi kita untuk membandingkan dua desain yang berbeda, karena efisiensi akan mengindikasikan atau memperlihatkan sebaik apa ranking. Jadi dia tidak bisa 100%, kenapa? Nah, itu dia. Karena semua transistor, kecuali resistor beban ya, dia akan, karena beban bagi output, akan membuang daya, menyerap ya. Sehingga efisiensinya akan berkurang dari 100. Jadi dalam realnya, efisiensi maksimumnya itu sekitar 25%. Tempatan pisah ya, beban. Idealnya tadi 0 sampai 100. Dalam beberapa aplikasi atau rangkaian bisa lebih rendah dari itu. Wajar. Contoh umpamanya aplikasinya kecil di bagian depan dari sistem ya biasanya preamp, pra amplifier gitu ya. Posisinya rendah karena apa? Posisinya kecil tadi ya. Kan pada tingkat terakhir ya, akhir sebelum beban itu yang mengirimkan beberapa ratus miliwatt harus supaya itu rendah untuk terima. Tapi ketika tingkat akhir
akan dayanya adalah dalam 4 volt. Nah, ini terlalu besar, harus untuk resistor. Ini contohnya. Sumbernya 200 milivolt peak to peak. Tinggal ini cukup besar nih ya. PDC 30 volt cukup besar ini. Makanya penguat daya kan. Dengan tahanan R1 490, R2 8 ohm, ini 120 ohm, 20 ohm, RE-nya sudah bebannya 180 ohm. Yang beban-bebannya cukup kecil. Dan jika diukur nih pakai oscilloscope sininya. Jika tegang output puncak ke puncaknya adalah 18 volt. Berarti 18 volt VPP ya. Sedangkan impedance inputnya dianggap ininya 100 ohm. Ininya ya. Berapa penguatan daya? Dan berapa nilai disipasi daya? Dan efisiensi transistor. Nah, hitung. Apa? Nah, ini diukur di sini ya, pakai oscilloscope. Kan kita penguatannya berapa kali penguatan satu outputnya sekian, ini diukur. Kalau 18 volt itu penguatan daya ya. Tik. Dan impedance input dianggap 100 ya. Dan RL 180. Nah, kita hitung. Atau 43 ya. Berarti 8 volt, 18 volt peak to peak itu berarti dia tanpa cacat tadi ya. Peak, impedance input 100. Tadi dia ada di sini dibagi sebagi dua. Hanya kita berapa penguatan tegang. Tadi kan semuanya diukur ya. Berapa penguatan daya nih. Penguatan daya ya. Kemudian berapa disipasi daya intinya tadi kan? Tidak dibawa nanti. Dia disipasi daya efisiensinya. Sekaligus ini satu-satu gitu ini. Jadi berapa penguatan dayanya dulu? Ya, penguatan daya dari jika kita ukurnya 18 volt, kalibrasi inputnya 100 ohm. Nah, di penguatan daya yang tadi, ini tadi ya. Dulu. Efisiensi ini kita coba. Apa tegangan maksimum? Ya, kita hitung. Sudah hitung dulu. Berdasarkan AC ya. AC. Jadi stepnya kemarin ya. Ya. Z index maka 100 tadi. Ya, 100. Jika impedansi input basis 100 ohm. Jadi kita tidak ini udah kita ringkas untuk menghitung RE aksen yang dapatnya RE aksen ya. RE aksen dikali dengan beta. Dengan RE aksen. RE aksen di tegangan DC. DC-nya dicari arus IE. Kemudian VBE-nya dibagi IE dapat RE aksen. Kemudian dikali dengan beta, dapatlah ini jadi index 100 ohm. Sini udah disingkat kemarin yang kita bahas lagi. Asalnya itu dia. RE aksen
dikali dengan beta. Bisa biasa. Nah, ini udah dianggap. Kemudian ini output juga. Kalau output kita cari, kita hitung ya. Hitung outputnya berasal dari penguatan tegangan dikali dengan V in. Ini dapat 18 volt. Nah, ini udah disingkat ini ya. Kalau rangkaian ini aslinya di sini, berarti ininya betanya harus ada. Kita mencari untuk mencari zat in base. Ini kita hitung berapa penguatannya. Ini V-nya ini kalau ada energi di sini ya. Dia kan kalau anggapnya ada energi. Jadi penguatan tegangan dikali 2. Penguatan besar kan. Dan yang tambah 2 jadi 14 kita sekitar 90 kali penguatannya. Ini responnya dari besar ini ya. Kalau udah yang kecil ini betanya sangat besar, nanti dia akan touch. Ya. Ini sudah diukur, diukur tidak kita hitung lagi dengan AV dikali V-in. Ini Z-in-nya juga dapat 100 berasal dari RE kecil ya, PBE dibagi dengan IE, dapat RE. Dikali dengan beta, dapatlah dia ini 100 ini. Ini didapat berasal dari AV dikali VE. Jadi kalau dilihat ini ideal ya, ideal berarti dia penguatannya sekitar 90. Sudah besar, sudah kecil harusnya. Ini dapat tadi dia, kemudian outputnya dapat 18 pik. Sehingga impedansi input tingkatnya adalah R1 paralel R2 paralel dengan Z. Jadi dia ini ada 100, ini ada 90, berarti dia di bawah 68. 37,4. Kalau paralel dia aja pasti di bawah yang paling kecil. Kalau seri pasti dia di atas yang lebih besar. Nah, input AC-nya ini tadi ya, FPP tadi. Karena dia bagi 8 RL kenapa? Karena ini adalah diukur peak to peak, jadi kan 18. Ini adalah to peak ya. Input ya. Output juga peak to peak. Jadi dia POT seperti ini. Ini R beban bagi transistor ya, bukan yang ini. Bukan. Satu paralel R2 paralel yang beban input ya. Ini berbeda kan, sama-sama RL dia. Untuk input dia adalah beban input, untuk output dia beban belakang. Inputnya sebenarnya 200 mV dikodarkan. Dibagi dengan 8 RL ini kan beban ini. Beban. Karena ini 133 100 ini kan dikodarkan ya. Jadi juga jadi kodat, jadi kodat menjadi pro ya. 40.000 mikro. Kan? Berarti dengan kalau volt dengan ohm kepada ampere kan, ini voltnya kodrat. Jadi ampere dikali volt ini kan harus dikali ohm ya. Harus dikali ohm, harus dikali ohm kodrat, ohmnya kodrat. Nah, ohmnya habis, jadi dia tinggal I kodrat sama dengan watt. Bukan, maka dikodarkan semua nih. 200 dikodarkan, milinya dikodarkan, voltnya dikodarkan. Kalau ini nggak dikodarkan voltnya, volt dibagi ampere dapatnya volt dibagi ohm dapatnya ampere, bukan watt. Mikro, makanya mikro tadi kan. 200 kali 200 kan 40. Ini ya, 100 kali 100 kan 10.000 ya. Ini 40.000. Bagi 8 kali 4, 133. Hanya jadi volt kodrat ya. Volt itu berasal dari apa? Volt itu adalah harus dikali ohm, ampere dengan ohm. Tapi ampere kodrat, ohmnya kodrat. Ya.
on kan hilang satu, kodratnya hilang, berarti antar kodrat IR kodrat IR I kodrat R. Daya itu ada beberapa ya. Nah, saya ini dulu. Daya itu di dasar itu ada kita bahas. Kenapa kodrat 4-nya watt? Kenapa watt? Jadi kodrat kan ya daya juga, daya DC aja saya ingin ya. Ininya kan bisa V dikali I. Ya. So, I kodrat R. Sama juga dengan itu dia, ini V-nya apa? IR kan, jadi I-nya I kodrat R, sama juga. Daya juga. Atau sama dengan V kodrat R. Nah, kok dapat V kodrat R daya juga? Nah, karena I kodrat R kodrat kan, ini sama dengan ini ya. Ini adalah I kodrat R kodrat. Nah, dibagi dengan R, ini kodratnya hilang. I kodrat R kembali lagi. Nah, daya itu macam-macam juga ini ya. Masa daya juga. Nah, itu yang tadi ya. Apa kok V dibagi ohm? Nah, V-nya dikodratkan ya. V-nya dikodratkan. Ya, jadi besaran itu jangan diabaikan. Makanya masih kemarin masih ada yang besar itu tiba-tiba dapatnya segitu gitu ya. Besarannya mili dikodratkan menjadi mikro. Kenapa milinya 10/3? Dikodratkan 1000 dikali 1000 ya. 1 juta mikro. 200 dikali 200 dapat 40.000. 40.000 dibagi 8. Dalam ini dia 0,13 atau 0,134 lah. Itu daya di sini. Nah, area daya output sama ininya. Cuma R-nya berbeda. Nah, apa tadi ya? R-nya adalah R ini. Tadi R-nya adalah R yang ini. Ini diukur tadi kan, 18 volt itu ya, peak to peak tadi kan, oscilloscope. Kalau tidak menggunakan oscilloscope, dia menggunakan tegangan RMS, berarti 8 hilang. Jadi V kodrat bagi R. Sama tadi ya, R-nya V kodrat berarti dia 18 kali 18. Ya. Kemudian V-nya V kodrat. 8 kali 180. Ya. Nah, didapatkan 225. Bisa dihitung lagi ya. Ya 18 kali 18 V-nya kodrat. Nah, kita hitung tadi ya. V kodrat berarti I kodrat R kodrat dibagi dengan R. Didapatkan I kodrat R daya. Dengan 225. Berapa penguatan tadi kan, penguatan daya. Dayanya adalah P-out dibagi dengan P-in. P-out ini yang barusan. 225. Mili dibagi dengan 100. Mili ini ke atas ya, kali 1000. 225.000 dibagi 100. Dapat 1.600. Nah, kalau kemarin kita kenapa anak 100-an itu baru penguatan tegangan. Ya, kan arusnya besar, ammeter ya. Ammeter arus dan tegangannya besar. Nah, berapa nanti ininya? Ini kan ada 2, ada 3 tadi, ini baru daya. Nah, efisiensinya nanti habis ini kita sholat dulu ya. Nah, ini tolong nanti diperhatikan ya. Catat. Kita istirahat dulu, sholat maghrib ya. Nanti kita sudah dapatkan berapa daya output makannya. Berapa disipasinya? Tadi
Maaf, suaranya putus-putus, Pak. Itu kita selesai tadi ya. Kemudian berapa disipasi dayanya? Ini dia tadi yang dari di sini. Ya. CEC-nya. Kemudian berapa efisiensinya? Ini adalah kita cari dulu. Harus bias ya, harus bias sama isi itu udah dapat di atas tadi ya. Kali dengan tegangan sumber ECC. Nah, itu dia yang sekarang mau kita hitung. Penguatan dayanya sudah tadi. Karena penguatan disipasi dayanya untuk menghitung efisiensi tujuannya. Disipasi daya itu untuk menghitung efisiensi, bukan hanya dia aja. Karena dia adalah pada saat tegangan DC. Karena daya minimal ya, atau keadaan terjelek yang bisa alami. Itu pada tegangan DC-nya, PBB-nya, sama ya pembagi tegangan. Ini, DC, ini putus, ini putus. Tegangan R2 dibagi R1 sama R2, ini kan. 68 kilo dibagi 490 ditambah 68 dikali 30. Volt. Itu disipasi daya PBB-nya. Dari PBB dapat 3,7 volt. 68 bagi 68 30 dapat 3,7 volt. Kita cari atau langsung ya seperti yang kemarin ya, PE dulu boleh. Atau nanti IE sama dengan PBB dikurangi, saya buat dua aja di sini ya. Saya dulu biar apa namanya? Saya ini dulu sebentar. Tapi ini juga bisa, tapi sekaligus saja. Kemarin boleh dua-duanya nanti dicari ini ya. Salah satu aja. Ini dia hasilnya sama ya. Ini data ini kan. Bentar. Sama dengan yang kemarin. Ini kita hitung VE-nya dulu boleh, gitu ya. VE-nya. Kemudian baru nanti dia VE dibagi dengan RE. Atau langsung kita tanpa menghitung VE dulu, berarti dia IE adalah VBB dikurang VPE dibagi. Ini ideal ya. Kalau tidak ideal, kita tambahkan ditambah RB, di mana RB adalah R1 per R2 dibagi dengan beta DC. Nah, karena sini betanya nggak diketahui tadi, nah kita gunakan pendekatan ideal ya. Kan IRE saja, hasilnya hampir sama.
beda-beda tipis, dapat 150 mA IE-nya. Ya, IE dapat 150 mA. Karena IE, ingat lagi yang kemarin, sama dengan I seki. 150. Jadi tadi dapat 1 ya. Tinggal kita cari nanti arus biasnya. Ya, ini udah dapat IC-nya kan? DC-nya ya, arus DC. Baru dapat arus bias nanti. Tegang VC. VC-nya ya adalah VC di IC ini dianggap sama ya, dikurangi IC RC, 30 volt dikurangi 1 milivolt dikali 120 dapatnya 12. Atau nanti secara sekaligus juga bisa. Sehingga nanti tegang VCE-nya, VC dikurangi VE. VE tadi adalah VBB dikurangi VBE ya. Atau ini langsung bisa. Ya. Nah, langsung VCE, nah, ini ya. Nggak harus dua cara seperti ini ya. Atau saya buat di sini atau yang bawahnya ya. VCE sama dengan VCC dikurangi IC RC. RC ditambah dengan RT. Hasilnya sama ya. Karena isinya kita ambil dari nilai IE ya. 30 dikurangi 100 miliar. Kita kali RC tambah RE. 120 dengan 20 ohm ya. 120 dengan 20 ohm. Ini sama ya. 9 volt. Dan 140 kurang 30. Nih, boleh. Yang di atas tadi juga mencari ininya boleh. Ini langsung sekaligus tanpa kita PE-nya dulu. Nah, berarti kalau yang ini langsung ke bawah deh ya. Kalau di atas ini dulu. VC EQ ya. Sama dengan VC E itu kan. Nah, apa VC EQ-nya? Bentar ya. Bentar. Soalnya Papa dengerin air. Jadi IC-nya udah dapat, VCE-nya udah dapat, tinggal kita cari disipasi dayanya. Tanyanya adalah VCEQ dikali IC, atau VCE dikali IC ya. 9 volt dikali 150 mA sama dengan 1,35. Nah, untuk mendapatkan efisiensinya, kita cari dulu arus biasnya. Arus bias dulu. Arus bias. Arus bias. Kemudian yang ininya arus DC. ICQ-nya udah dapat. Ini ya, di atas. 150. Arus DC itu adalah arus bias ditambah ICQ. Tinggal arus bias. Di mana arus bias adalah
Ya, arus bias. Ini dia. VCC dibagi R1 tambah R2. Biasnya. ICQ-nya sudah dapat. Sekarang arus bias. Arus bias, VCC dibagi R1 tambah R2. 30 volt, 490 bagi tambah 668. Dapatnya 53,8 miliampere. Nah, dapat arus DC. Arus DC adalah arus bias ditambah arus IC. 53,8 ampere ditambah 150 dapat 203,8 ampere. Sehingga daya input DC ya, input singkat adalah VCC dikali DC. 30 volt dikali dapat 6,8. Mana efisiensinya? Outnya tadi sudah dapatkan. Contoh yang di atas ya, bukan contoh di atas nih. Di atas. 225 tadi ya. Nah, out dibagi dengan daya DC. Daya DC adalah VCC dikali IC. Kalau disipasi daya adalah VCC dikali ICQ ya. Disipasi daya. DC-nya. 202 menit dibagi 6,11 watt. Ini watt ya. Di sini. Apanya 3,6. Itu sekali efisiensinya. Bandingkan DC-nya, disipasinya sini meningkatnya cuma sedikit. Jatinya ya. Ini efisiensinya 3, sampai 4%, 25% ya. Nah, itu 3 hal. Sedangkan ini itu adalah untuk mencari efisiensi. Sedangkan beberapa penguatannya cukup besar ya. Penguatannya adalah penguatan dayanya AC ini ya. Dari 225 dapatnya 18 mili ya. Itu 1600 lebih daya. Karena ini daya itu adalah tegangan dikali arus. Pastinya dia common emitter itu lebih dari 100%. 100 kali ya. Nah, kita lanjutkan. Itu disipasi dayanya. Daya penguatan dayanya tadi, kemudian disipasi dayanya dan efisiensi transistor. Disipasi dayanya adalah daya pada saat belum ada sinyal AC ya. Ada daya DC. Ini mirip dengan tadi. Jika tegangan puncak outputnya ya di sini adalah 6. Kemudian jet investnya adalah 3 kilo gitu ya. Berapa penguatan daya dan efisiensinya. Nah, tentu untuk mencari efisiensi kita akan menghitung dulu arus IDC-nya. Ya. IDC-nya adalah arus ICQ dan arus bias. Baru dapat disipasi daya dari penguatan daya output dibagi dengan daya DC, disipasi daya DC. Sudah. Lalu penguatan ini dari daya output dibagi dengan daya input. Daya inputnya 50 milivolt peak VPP dikodakan dibagi dengan 8 dikali dengan RLL ini 3 kilo. Daya outputnya ini tadi dia dapat 6,2 volt kuadrat dibagi dengan 4,7 kilo kali 8. Gitu ya. Nah, ini kita lihat kalau ada kita bahas saja sekalian. Saya lihat dulu sininya ya. Saya bahas. Ini kan ya. Kalau ada kita ini agak cepat ya. Nah, seperti tadi lagi hanya ada. Ya. 6 ini diukur. Ini 50 P. Sedangkan Z invest-nya 3. Makanya betanya nggak diketahui di sini. Nah, ini udah dianggap udah tahu kita ngitung seperti yang kemarin. Jadi 3 kilo itu berasal dari beta dikali REAsen. REAsen berasal dari arus IE FBE dibagi dengan arus IE. Arus IE berasal dari
VBB dikurangi VBE dibagi dengan RE. VBB berasal dari R1 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. Nah, itu dia, udah kemarin. VBB dapat IE dapat RE asen dapat Z in. Nah, ini yang 3 kilo ini. Sedangkan 6,2 ini berasal dari adalah AV dikali dengan VIN. Sumber ya, VIN. VIN karena tidak ada ini ya pembagi tegangan, RG-nya berarti ya AV dikali dengan 50 mV. AV berasal dari mana? RC kecil dibagi dengan RE asen. RC kecil adalah RC paralel dengan RL. 3,6 kilo paralel dengan 4,7 kilo. Apa RC kecil? RE asennya tadi. PBE dibagi dengan IE. PBE-nya bisa 25 sampai 50 mV. Nah, dapat dari kemarin itunya sebenarnya melanjutkan. Nah, ini udah dianggap kita tahu mencari setting base, tahu mencari tegangan puncak outputnya. Nah, berapa penguatan daya sama dengan tadi penguatan daya, berarti kita cari dulu daya output berapa, daya input berapa. Daya input ini 50 milivolt peak to peak kuadrat dibagi 8 kali RL-nya 3 kilo tadi ya. Ini karena ada tambahannya. Ini input nih 50 milivolt dibagi dengan RL-nya jadi dulu RL-nya. Karena dia tidak yang ini kan Z inverse baru. Z instead-nya R1 per R2 per R2 Z inverse. 10 kilo per 2,2 kilo per 7 kilo ini dari 1,8 ya. Dapatnya 1,8 nih. 1,8 dengan 3 pasti di bawah 1,3. Di bawah 1,8. Apa? Ini ya. 50 milivolt peak to peak kuadrat dibagi dengan 8 kali 1 inverse. 0,7 mili ya. Kemudian daya output yang diukur tadi mendapatnya halnya 6,2 ya, 6,2 volt, sedangkan bebannya 4,7 kilo. 6,2 volt, kalau tadi ini mili ya, ini volt, kuadrat dibagi 8, 4,7, ini kilo ya, kilo. Pada sampai 1,2 mili. Kilo kan bagi 1000. Sehingga AP-nya atau penguatan dayanya adalah P out dibagi dengan PI. Dapat 12, 1,2 ini dibagi dengan 3.600. Disiplin dayanya. Jadi itu VBB-nya kan. VBB adalah untuk mencari IE. Nah, IE untuk mencari ICQ. Nah, kan? IE untuk mencari ICQ. VBB bagi tegangan tadi 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo dikali 10 volt. VBB-nya. Itu dapatnya 1,8. 1,8. Nah, ini boleh secara kedua atau langsung atau ini usah saya ubah lagi ya sama di atas. Nah, VE-nya VBB dikurang VBE 3,7 1,7 1,8 1,8 dikurangi 0,7 jadi 1,1. Tepatnya 1,62. Inilah IE ICQ, bahan pecah sebenarnya.
Kalau persisnya tidak, harusnya IC berbeda sedikit ya, harus kita hitung IB. IB dikali dengan BA dapat IC baru. Ini dia seki. Dapat IE, kita cari VCE. Ini dengan dua cara tadi ya. Nah, pakai sebenarnya langsung VCE ini adalah sama dengan VCC dikurang IC, RC dikali IC dikali FC tambah RE. Ini karena VE-nya kita sudah dapat, kita cari VC-nya maksudnya ya. Kalau kita langsung ngambil VBB dikurang VBE di sini, VE harus cari dulu, berarti langsung aja VCE. Ini VE-nya sudah dapat, nah VC adalah VCC dikurang IC-RC. Sedangkan kalau VCE adalah VCC dikurangi IC-RC tambah RT. Nah, ini RI di sini. Nah, pakai tingkat RC saja. 10 volt dikurangi 1,62 tadi. Kali 3,6 RI-nya, RC-nya 4,7 dikurangi tadi. VE-nya adalah 1,1. 0,17 dikurang 1,1 dapatnya 3,57. Dapat isinya dapat ininya seperti daya. PDQ-nya ya, PDQ-nya dapat. Adalah VCE dikali IC 3,7 tadi dikali dengan isinya dapat 4,79 mW. Nah, efisiensinya kita harus hitung dulu, arus bias dengan arus DC-nya. Karena arus DC-nya sudah dapat tadi, IC-nya sudah dapat. IC sudah dapat. Ini arus biasnya. Bias adalah VCC dibagi R1 tambah R2. Di mana VCC 10 volt, R1-nya 10 kilo, R2-nya R1-nya oh ya, R1,2 ini. 1,2. R1 1,2 ya. Salah. Saya hitung dulu 1,2 ya ini ya. 1,2 berarti 10 dibagi 11, ya benar. Kalau 10 tadi ini setengah ya. Ini benar, ininya salah. Kalau 10 bagi 20 kan 0,5. Ini benar. Rumusnya salah, hasilnya lebih benar. Apanya 0,8. Apanya tambah 0,82 dengan 1,62 yang IC kita didapat 2,4 VDC. Sehingga VDC-nya adalah VCC dikali VDC. 10 volt dikali 2,4 dapat 24. Baru dapat efisiensi. Efisiensi adalah Pout yang tadi. Depannya ini VC-nya ini ya, Pout yang di atas tadi. 1,2 mW dibagi dengan 24 mW. Dapatnya adalah 4,2%. Ini efisiensi. Ya. Nah, itu dua contoh untuk menghitung daya output AC, daya input AC, kemudian daya DC, kemudian berapa efisiensinya. Daya ya. Ini penting untuk orang-orang termasuk harus kuat ya. Berusaha. Ini adalah bentuk rangkaian yang kedua. Jadi rangkaian transistor ada 3, multipolar atau unipolar ya, FET itu sama. Ini dia common emitter yang tadi, common collector. Di common emitter arus dan tegangan dan arus outputnya lebih besar daripada input. Nah, sedangkan di common emitter, di common collector atau pengikut emitter ya, collector, dari sebut dia ini ya, ini aktornya dulu. Emitter karena di dalam kurungnya, ya.
kolektor atau disebut pengikut emitter. Kenapa disebut pengikut emitter? Karena outputnya pada emitter. Ya, common kolektor ini. Kolektor disebut common kolektor adalah kolektornya ke ground pada saat AC, ke ground. Sedangkan ini tidak ke ground, tidak. Sedangkan kalau common emitternya yang ke ground pada saat AC, karena dia ini ya. Kita lihat bedanya tadi. Ini yang common emitter di atas. Nah, pada saat AC ini kan short, ke ground dia kan, disebut common kolektor. Jadi inputnya ke ground, ini ke ground. Pada saat AC ya. Sedangkan kalau common kolektor, kolektornya ke ground pada saat AC. Pada saat AC ini kan short. Ini tidak, emitternya tidak ke ground, ke beban ya, ke beban. Ini di ke ground. Nah, sama untuk mencari berapa penguatannya, kalau di sini dia outputnya tidak akan cacat karena tegangan ya tidak akan cacat karena penguatannya lebih kecil daripada O1, berarti output lebih kecil daripada itu. Dan kita akan membuat dia maksimal, hampir sama deh ya, tegangan maksimal. Untuk tegangan garis beban DC-nya, isinya adalah PCC dibagi RT. Beda dengan common emitter ke emitter, RC tambah R ini, RC-nya nggak ada. Maka dibagi RC, RE saja. Ini sama. PCC sama dengan VCE cut off. Nah, untuk AC, sama. isi saturasi, sama. Kalau common emitter, ICQ ditambah VCE dibagi dengan RC kecil ya. Di mana RC kecil adalah RC paralel dengan RL. Nah, ini dia bagi dengan RE. Karena RE paralel dengan RL. Kalau di common emitter dia RC kecil ya. Kalau juga VCE cut off-nya kalau di common emitter dia VCE-nya sama, ini ICQ dikali RC kecil. Mana isi saturasinya lebih besar DC AC daripada DC. Sehingga VCE cut off AC lebih kecil daripada DC. Baru dia ada titik temu. Kalau dua-duanya besar atau dua-duanya kecil dia tidak akan ketemu. Itu sejajar nanti. Nah, inilah yang ke atas ini menjadi maksimal. Ke bawahnya harus sama ya. Ini yang patokan nih. Titik ini sama-sama. Kalau di ke sini, nah ya, titiknya berarti dia ini akan lebih rendah lagi. Kerja. Nah, ini dia. Bedanya ini RE saja ya. Nah, ini juga kalau sebelumnya isi saturasi common emitter adalah ICQ ditambah VCE dibagi RC kecil. VCE cut off ya VCE ditambah dengan ICQ tambah RC kecil. Nah, ini dia menjadi RC kecilnya jadi RE. Mana RE-nya ada RE paralel dengan RL. Kalau RC dia R kolektor paralel dengan R beban. Ini R emitter paralel dengan R beban. Itu saja dia. Ini dia pada outputnya dia kan lebih kecil. Maksimalnya sama, nggak mungkin sama. Nah kan, untuk isi saturasi DC-nya ya VCC dibagi RT. Kalau common emitter, VCC dibagi RC tambah RT. Jadi pembentukan RT-nya 2 ya. Nah, isi saturasi VCC cut off sama. VCC cut off, VCC sama dengan VCC cut off. Jadi DC common emitter sama kolektor sama. Jadi untuk besar penguatan sama ini ya. Kalau si kerjanya dia ini yang pas tengah. Kalau geser sini dia akan cacat sini. Kalau atas dia. Tapi dia jika dia cukup besar itunya ya, dia output cacat dulu baru. Sehingga dia outputnya dia tidak akan pernah cacat. Karena outputnya lebih kecil daripada input. Kecuali inputnya dia cacat duluan. Nah, baru dia cacat. Kalau common emitter tidak. Ya. Karena outputnya bisa jauh lebih besar daripada input. Nah, ini namanya titik kerjanya geser ke sini. Nah, ini tetap. Ini geser sini. Nah, kemarin kan ini akan cacat kan, yang bawahnya cacat. Kalau di sini ya atasnya cacat, common emitter ya. Nanti bisa lebih besar untuk outputnya. Dan tidak, outputnya sedikit di bawah inputnya, sehingga dia geser-geser pun titik kerjanya dia tidak akan cacat. Tegangannya ya, sebar arus. Kemudian untuk MPP-nya ya sama ya. Jadi, mana yang lebih kecil
VCEQ RC atau nanti ICQ RE atau VCEQ. Yang lebih kecil itu tegangan puncak ke puncak. Mana lebih kecil? PP-nya sama dengan command emitter ya. Command emitter kan VCEQ atau ICQ RC, mana yang lebih kecil, bukan besar ya. Ini di RC, ini di RE. Ambil contohnya. Emitter. Ditanyanya adalah ICQ-nya atau IC ya, ICQ sama dengan sebelumnya RE, ini hanya paralel. Kemudian saturasi cut off untuk AC ya, jadi dia isi saturasinya ICQ ditambah VCEQ bagi RC. Cut off-nya berarti VCEQ ditambah dengan ICQ bagi RC. PP-nya mana yang lebih kecil? Nah, kita hitung. Dulu PBB karena apa? Kita mencari IC atau IE. PBB dulu cari. PBB adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali dengan 12 volt. Dengan 8 volt. Isinya IE adalah VE. Sama PBB dikurang VBE dibagi RE ya. 8 volt dikurangi 0,7 dapatnya bagi 16. Besar ya. 456 harusnya bisa. VCEQ-nya adalah VCC dikurangi IC RE. Tidak ada RC-nya di sini ya. Dia ini mirip dengan VC-nya command emitter. Command emitter VC-nya ini, cuma di sini RC ya. VC dikurangi IC RC. Ini ada VC-nya command emitter. Ini RE. 12 dikurangi 456 dikali 16 dapatnya 12 dikurangi 7,29 4,7. RE kecilnya kanan emitter AC ya. AC. Nah, tekanan emitter paralel dengan tekanan total. Mana 16 ohm paralel dengan. Ini dia lebih kecil daripada emitter ya karena dia lebih kecil. 4 ohm. Kalau kita buat beban besar rugi kita. Mending kita gunakan command emitter. Apa ini? RE kecilnya. Nah, tadi dia disuruh hitung kita ICQ RC. ICQ berarti dia ICQ IC saturasinya ICQ ditambah VCEQ bagi RE. RE-nya dapat. Nah, hitung di sini ya. Di bawah deh ya. Di sini saya bagi 2 di ICQ-nya. Dapat 4,6 jadinya saturasinya DC. VCC dibagi RE 12 volt dibagi 16 besar ya. Kemudian karena penguat daya VCE cut-off-nya sama dengan VCC. RE-nya tadi ya, ini udah kita punya atas. Nah sekarang isi saturasi AC. Terlibat AC sekarang ya. RE-nya dapat ini tadi. ICQ ditambah VCQ RE. ICQ-nya dapat yang tadi 456. Ini adalah 4,7 volt. VCQ-nya dibagi dengan 8 ohm. Nih. Dapatnya 1,04 ampere. Besar ya. VCQ cut off ya. Ini harus dihitung. Kalau DC udah sama dengan VCC ya. VCEQ ditambah ICQF. ICQ-nya dapat tadi sama nih 4,7 volt. ICQ-nya adalah 456, RE-nya 8. Banyak 8. Titik temu antara yang 1 ampere, berarti kan ini harus lebih besar ya. 1 ampere dia harus lebih besar daripada isi saturasi DC. Saturasi 0,75, itu benar. Ininya sama. Ininya 0,8 berarti VCE cut off AC. VCE cut off DC berarti lebih kecil. VCE cut off DC 12. Yang lebih besar ya. Ini yang lebih kecil. Ini 12, ini 8. Nah, maka ada titik temunya. Tegangan puncaknya berapa? Nah, mana yang lebih kecil? ICQ RE atau VCEQ. VCEQ-nya udah dapat 4,7.
Nah, kalau sedangkan ICQS-nya dihitung, ICQ-nya 8, RE-nya 8. Kalau 6 dikali 8 dapat 7,65. Berarti ini ya. Tutupnya berarti tutupnya 2 kali 3,65. Ya. 7,3 dari puncak ke puncak atau dari 0 ke atas 7. Ya, apalagi pertanyaan tadi, MPP sudah, saturasi sudah, ASP itu saja ya. Hampir sama, cuma dia tidak ada RC-nya di situ ya. Tidak ada RC. Common, kolektor atau disebut pengikut emitter power. Karena kan disebut pengikut emitter karena apanya outputnya pada emitter. Kita ini dulu. Sudah, lagi. Masuk kita ke kelas B sekarang. Di kelas A, dia satu transistor cukup ya kelas A, asal titik kerjanya di tengah. Sekarang kita masuk ke masih ada waktu ya, sekali lagi. Operasi kelas B. Sambungannya ya. Tadi kelas A. Ini adalah disebut rangkaian push-pull atau tarik dorong. Kenapa tarik dorong? Karena dia menggunakan dua buah transistor yang berlawanan. Satu NPN, satu PNP. Kenapa? Karena titik kerjanya, nah ini tadi kalau di kelas A, titik kerjanya itu di tengah, nah ya, tengah garis beban. Pertemuan AC/DC tadi ya, tengahnya kan. Sedangkan di kelas B dia di bawah sini. Nah, kalau di bawah nanti dia sinyal negatifnya akan cacat. Sinyal positifnya dia akan tinggi. Nah, makanya diperlukan dua buah transistor, makanya dia push-push. Pada saat yang satunya mendorong, satunya menarik. Dia memerlukan dua buah transistor, push-push, berarti dia komplement. Kalau tarik. Pada saat yang satu aktif, yang satunya diam. Pada satunya diam, yang satunya lagi aktif. Kelas B. Tapi ini tidak bisa langsung kelas B ini bekerja. Kenapa? Karena transistor itu mempunyai tegangan threshold atau junction. Ya. Jadi dia dari tegangan, ada tegangan harusnya begitu ada di bawah tegangan junctionnya sampai kira-kira 0,7 ya. Sehingga itu akan bergeser nanti sinyal outputnya. Cacat juga jadinya kan. Jadi 0,7 NPN, PNP-nya juga 0,7. Jadi akan bergeser. Jadi tegangan sudah ada, arus belum ada. Kan? Input ada ya, outputnya belum ada. Kenapa? Masih terbuka gitu kan. Sehingga nanti pada tegangan 0,7 dia baru mulai. Sehingga nanti dia push-push. Satu NPN ini, panahnya keluar, nggak lagi lihat dasar mereka. Ini yang gunakan trafo nih ya. Ini sudah jarang digunakan. Ini tujuannya menguatkan kan. Trafo langsung. Ya, sekarang jangan digunakan. Karena trafo ini susah diatur. Yang menguatkan ini mudah. Kan? Trafo CT ya. Ini N lihat di penyiarah gelombang penuh ya kan CT juga. Ini dioda itu dia positif. Dan di bawahnya ininya positif. Pada saat ini negatif ini kerja. Sama seperti ini juga. Budayanya. Ini dia sebut 10 kasti. Tapi nanti gelombangnya tidak mulus outputnya. Untuk seperti ini. Muatnya. Input dari ini kita sapu dulu. Jadi biasanya ini menggunakan kapasitor untuk ini DC tidak akan masuk karena dia ini putus.
fluxnya yang nyebrang. Nah, sedangkan DC tidak ada flux kan, ya dia frekuensinya tetap, hanya ada flux kalau AC, baru DC-nya atau flux. Kolektor segitu juga. Ini yang kan transistor, speaker ya, speaker. Nah, ini ada kelemahannya dari kerugiannya ya. Dari keuntungannya dulu, keuntungannya tidak ada bias. Ya. Tidak ada 14 tadi. Langsung basisnya ya. Jadi setiap transistor cut off tidak ada sinyal masukan. Tidak putus ya, tapi nggak masuk ada. Ini keuntungannya karena tidak ada aliran arus ketika sinyal nol. Nah, keuntungan lainnya adalah efisiensinya. Pada saat sinyal input AC masuk. Efisiensi maksimum dari penguat push pull itu pasti adalah sampai hampir 80%, 20% kurang dikit. Sehingga ini sering digunakan untuk tingkat output ya daripada penguat kelas A. Kelas A tadi sinyal kecil, baru nanti ke outputnya besar, karena efisiensinya besar. Tadi kan kecil efisiensinya ya. Nah, kerugiannya kalau dia ini yang menggunakan transpo ya, ini tidak digunakan lagi untuk menunjukkan daya yang lebih besar ya output kita. Jadi daya. Ini dengan biasanya diganti dengan transistor langsung kapasitor ya. Ini dia pengikut emitter push pull atau dorong tarik ASB tadi ya. Dia menggunakan dua buah transistor NPN dan PNP yang karakteristiknya sama. Artinya apa? Betanya sama, HIE-nya hampir sama ya. Tidak hampir sama itu enggak ada. HIE-nya hampir sama, HFE-nya sama, HIE-nya hampir sama, HOE-nya hampir sama, HRE-nya hampir sama. Cuman dia yang satu NPN, satu PNP. Nah, PNP dia biasanya menggunakan tegangan negatif. Kalau enggak, bisa juga kita gunakan positif, harus kita balik. Di mana kalau dia tegangan negatif, emitternya ke ground, sedangkan kolektornya negatif. Nah, supaya dia tidak ada tegangan negatif, pasti positif, berarti pada saat kolektornya yang di-ground-kan. Tapi didorong ya, dibalik. Yang tadinya negatif, dia menjadi ground. Ya, jadi yang jadi apa? Nol tadi dia menjadi ada tegangan ya, balik. Kalau tidak dia bertegangan negatif. Makanya di push pull ini kalau kita nggak balik dia memerlukan dua satu daya. Untuk NPN tegangan positif, untuk PNP tegangan negatif. Nah, tapi ini tidak perlu kita lihat dasar kimia lagi. Bisa kita gunakan tegangan positif. Kalau tegangan negatif berarti emitternya yang di-ground-kan. Kolektor resisten tegangan positif. Jadi jika kolektor dinaikkan menjadi nol, berarti nanti nolnya akan naik menjadi positif. Jadi PNP-nya positif, emitternya positif, kolektornya yang di-ground. Sehingga tegangan satu daya tetap sama. Ini dia. Nah, ini lihat nih. Yang ground-nya adalah kolektor. Yang PNP-nya. Sedangkan di NPN kolektornya tegangan VCC ya. Kalau ini kita balik seperti ini juga di atas, berarti yang kolektor ini negatif, tidak bisa di satu daya kita dua. Berarti dua satu daya dua, berarti ground-nya kita hubungkan. Ground satu daya pertama dihubungkan ke positifnya satu daya kedua. Itu di rangkaian dasar elektronika kita bahas juga, dan di pengukuran masalah listrik juga kita bahas juga. Itu tegangan negatif ya. Nah, ini menghindari tegangan negatif. Dibalik emitternya yang jadi, sehingga kalau tadi kan kalau dasarnya kan ini emitternya ground sama ini, dasar ground, kolektornya positif kalau ini negatif. Nah, gimana supaya kita tidak menggunakan tegangan negatif? Yang negatif tadi didorong, dinaikkan menjadi nol. Kan nol lebih besar daripada negatif ya. Sehingga apa? Yang emitter tadi negatif menjadi positif. Pokoknya tadinya negatifnya 5.
10 volt lah, negatif 10 volt ya. Kita naikkan menjadi 10 volt, 0, gitu kan? Ditambah 10 volt jadi 0. Sedangkan emitter 0 ditambah 10 volt menjadi 10 volt. Nah, ini dia. 10. Nah, ini pembagi tegangannya R2 ini input ya, itu ketiga. Sinyal input. Pada seperti ini. Nah, cuman ini gelombang ini kan gelombang diharapkan gelombang positif, ini gelombang negatifnya gitu ya. Ini harapan kita dia nyambung antara transistor NPN dengan PNP. Dikit lagi ya kita habisin ini ya. Sehingga nanti PCIQ ini PCC bagi dua. Masing-masingnya separuh. Ini garis beban DC-nya. Maksudnya tadi ya. Sisinya 2. Ini sama dengan PCIQ. Tegang puncak-puncaknya sama dengan PCC. Maksimalnya itu ya. AV-nya lebih kecil daripada 1. Ya ada ya, kalau kita bahas gitu ya. Karena di penguat output-nya lebih kecil daripada. Ya, Z in base-nya adalah kita diberi RL. RL-nya R2 tadi ya. Nah, ini distorsinya tadi. Nah, ini dia. Distorsi dari crossover antara NPN dan PNP. Kita harapkan ini nyambung sini. Tidak. Ini kenapa ini terjadi? Ini karena tegangan junction. Sebenarnya dari gelombang kalau satu ini juga sebenarnya juga seperti itu. Cuma karena dia sekaligus ya. Jadi dia puncaknya yang berkurang. Puncak tinggi berkurang. Karena pada saat tegangan di bawah 0, ini outputnya belum ada. Baru 0,7 dia baru ada. Ini juga 0,7 itu negatif baru ada. Sehingga dia ada selisihnya. Ada waktu delay. Sehingga ini kalau outputnya akan sehingga tidak ada rangkaian kelas B murni. Makanya nanti ada kelas AB gitu ya. Kelas B yang ini kelas B murni. Nah, ini harus kita geser ini. Enggak akan cacat. Output akan cacat. Akan cacat. Nah, ini apa? Titik kerja di sini tadi kan. Nah, titik kerjanya tadi kita buat aslinya kan di sini nih, paling bawah. Kita geser ke atas sedikit, kita 0,7 atau 0,65 sekian ya. Isinya. Tadi kan isinya 0. Poin tidak maksimal ya. Di bawahnya begitu. Jadi kerjanya ini bergeser ke atas, sehingga di sini ya, ini akan temu dia pas. Nah, ini kalau sudah geser ini berarti dia bukan kelas B lagi kan. Sudah kelas B yang dimodifikasi. Kelas B itu benar di bawah sini. Nah, di bawah sini ini bawah. Ini karena terjadi karena ada tegangan junction. Nah, di FET itu tidak ada. FET itu ada arus langsung ada tegangan. Cuman dia maksimalnya yang dia kena parabolik ya, pangkat berat ya. Nah, ini dia tegangan junction. Nah, ini digeser. Titik kerjanya tidak persis di VCE atau di garis VCE. Nah, ini kalau dari atas ini kan sebenarnya enggak kelas A itu kan. Kelas A cuman ininya kecil ya, ini kecil. Harusnya sangat kecil. Kelas A karena nggak besar ini. Kecil untuk menanggulangi ketertinggalan sinyal negatif dengan positif. Ini udah 0, ini belum, tunggu dulu deh kan, ini baru 0. Nah, ini nunggu itu apa? Adalah karena tegangan junction. Transistor arusnya umpamanya tegangan 0,1 volt, umpamanya itu belum ada arus. 0 juga deh kan. Nah, pada nanti ada arusnya ke atas itu kan tegangan. Ini berarti dia harus melewati tegangan junction dulu. Nah, ini ada perlu waktu. Karena ini kita geser ke atas. Sehingga nanti dia tidak ada kelas B, kelas A, B murni gitu ya. Nah, ini disebut distorsi crossover antara NPN dan ini baru dibuat kelas AB. Tentunya ya sama ya, ini 180 derajat. Kalau kelas A ini 300. Sehingga sudah kondisinya di antara 180 dan 360. Di bawah 360 tapi lebih. Kalau kelas B murni ini 180, tetapi cacat AB.
Nah, inilah yang aplikatif dibuat. Supaya nanti sinyal output dia tidak cacat. Nah, ya, ya jadi penguat daya ya, kalau penguat ini mungkin dia dibuatkan dulu. Karena penguat daya kita memerlukan output yang besar. Nah, sampai di sini aja kita dulu, nanti kita lanjutkan lagi untuk minggu depan. Ya. Sekali lagi pertemuan mungkin, baru nanti kita masuk ke filter. Nah, kalau ada waktu masuk, kalau filter kita agak cepat, nanti kita akan masuk ke oscillator ya, atau pembuat gelombang. Nah, selama ini kita menggunakan peralatan yang disebut pembangkit sinyal atau sinyal generator ya, atau frekuensi penghasil frekuensi ya. Oke, kalau kita membuat peralatan, mungkin kita bawa sinyal generator, nah, itu akan sangat mahal jatuhnya. Kan dia hanya pembangkit satu jenis frekuensi saja. Nah, sinyal pembangkit generator itu sinyal generator itu juga kan bisa menghasilkan frekuensi yang bermacam-macam dan bentuk gelombang yang bermacam-macam. Itu harus kita buatkan. Nah, itu kalau alternatif, kalau filter nanti cepat ya selesainya ya. Nah, sampai di sini kita udah jam 7 lewat ya. Tadi kita juga telat ya, maksudnya ini harusnya kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan sekali pertemuan lagi kita masuk ke filter ya. Nah, sebentar ininya saya inikan dulu yang hadir ya. Kita dulu baru nanti kita tutup. Nah, ini saya tampilkan sedikit untuk motivasi saja bahwa ini belum berakhir ininya nilainya ya. Jadi bagi yang bagus dipertahankan, bagi yang kurang tolong nanti kalau ada tugas kemudian udah UAS di nah, saya besarkan biar kelihatan. Nggak terlalu jelek, tapi nggak terlalu bagus juga. Ada yang bagus. Ya. Nah, ini nilai hasil kalian, TTS-nya. Ya. Di yang paling bagus Ambia ya, Ambia 75. Nah, 60 ke bagian 6-nya masih ada yang cukup di bawah ya, Bagas sama Abori. Kalau nanti ini kan lagi kalau 55 bolehlah dan mendekati 50, 55 dan mendekati ya. Hasil jangan nanti UAS-nya lebih kurang lagi ya, nanti kita tak lulus nanti. Atau semin dia ya, untuk semin dapat. Tapi jangan, minimal B lah ya. Sampai semin minimal B, kalau potensialnya B min, kalau bisa A ya. Tolong dipertahankan bagi yang sudah bagus, ditingkatkan lagi ya supaya dapat dengan bagus. Yang kurang tolong itu harus lebih kerja keras ya daripada sebelum UTS gitu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita tutup kuliah kita ketemu lagi nanti minggu depan ya. Untuk satu kali pertemuan lagi masuk kita ke filter. Nah, filter cukup banyak karena filter itu ada aktif pasif, kemudian masing-masingnya juga ada low, ada high, ada band, ada stop, dan pass gitu ya, ada ordernya lebih dari satu, ada lebih dari satu, banyak ini ya. Pertemuannya banyak, makanya kita usahakan supaya nanti dapat kita mempelajari juga gimana membuat gelombang tadi kan gelombang kita gunakan yang ada aja itu dari inputnya. Gimana nanti kita untuk mengirimkan suatu data menggunakan radio ya, menggunakan atau dengan kabel juga sama, atau dengan secara optik sama. Ada gelombang pembawanya. Nah, itu yang kita maksudkan. Informasi kan dari informasi yang ada ya, pembawaan itu yang harus kita buat. Nah, itu bisa dikira. Nah, itu dia, kita menggunakan sinyal generator. Itu dia pembangkit. Dari tegangan DC. Itu bisa dan itu bisa membuat gelombang sinyal kecil tadi ya. Nah, itu nanti kita lanjutkan minggu depan.